Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Askar Kinasih Nauratu Syifa dari kelas 7H, ingin menceritakan kisah tentang Isra Miraj. Isra Miraj adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi umat Islam. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW melakukan perjalanan spiritual selama semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Miraj ini terjadi pada tahun ke-8 kenabian yang tepatnya terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW langsung mendapatkan perintah menunaikan sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah kepada Rasul SAW melalui malaikat Jibril. Sehingga inilah salah satu keistimewaan dari peristiwa Isra Miraj. Perlu kita ketahui bahwa dalam Isra Miraj itu tidak hanya satu peristiwa saja yang terjadi, namun ada dua peristiwa yang terjadi pada waktu yang berbeda. Dua peristiwa itu yakni Isra dan Miraj. Perbedaan Isra dan Miraj. Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan. Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan spesial yang bernama buraq. Lalu, Miraj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-7 dan kemudian dilanjutkan hingga ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat secara langsung darinya. Perintah sholat ini tak hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga bagi kita umatnya. Kisah perintah sholat. Sahabat, ada kisah yang menarik perihal perintah sholat dalam peristiwa Isra Miraj ini. Perlu kita ketahui bahwa pada awalnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Namun Rasulullah SAW merasa keberatan. Rasulullah SAW takut apabila kita umatnya tak mampu mengerjakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah SAW pun kemudian meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Rasulullah SAW dan kita umatnya hanya perlu mengerjakan sholat sebanyak 5 kali saja dalam sehari semalam. Kisah perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi. Selain mengandung perintah sholat, Isra Miraj pun menjadi momen perjumpaan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi terdahulu. Setiap langit yang dilewati oleh Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun berjumpa dengan Nabi. Di langit pertama, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Sementara di langit kedua, Rasulullah SAW berjumpa dengan dua nabi sekaligus, yakni Nabi Isa dan Nabi Yahya. Perjalanan pun berlanjut hingga di langit ketiga Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat, Rasul bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Nah, saat di langit keenam, Rasul berjumpa dengan Nabi Musa.
Berbeda dengan langit-langit sebelumnya yang dilalui Rasulullah SAW dengan kebahagiaan. Pada langit ke-6 ini, Rasul melihat Nabi Musa menangis saat Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju langit ke-7. Nabi Musa menangis karena melihat sosok Nabi Muhammad yang dari segi usia jauh lebih muda, tetapi memiliki umat yang lebih banyak masuk surga dibanding dengan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa pun menyesal karena usianya yang jauh lebih panjang dibanding Nabi Muhammad kurang bisa dimaksimalkan untuk berdakwah kepada umatnya, sehingga lebih banyak umatnya yang patuh dan beriman kepada Allah. Itulah sekilas tentang kisah Isra Miraj yang penuh hikmah dan pelajaran. Sebagai seorang muslim, kita harus mengimani peristiwa Isra Miraj dan mengamalkan perintah sholat yang telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan kita umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.